Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatus Syifa Sonia Fauzia, MPM 2018 01500755. Di sini saya ingin menjelaskan hasil observasi saya, yaitu konseling populasi khusus anak tunanetra. Yang pertama ada latar belakang. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai sisi penglihatannya atau low vision. Alat bantu untuk mobilitas tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah horizontal. Akibat hilang atau kurangnya fungsi indera penglihatannya, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya seperti peraba, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya. Sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik atau pengetahuan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama untuk mengetahui karakteristik yang dimiliki oleh klien tunanetra. Yang kedua untuk mengetahui apa saja permasalahan yang sering muncul pada klien tunanetra. Yang ketiga untuk mengetahui kebutuhan yang sesuai pada klien tunanetra. Yang keempat untuk mengetahui potensi yang dapat dikembangkan pada klien tunanetra. Yang kelima, memberikan layanan bimbingan dan konseling yang tepat untuk diberikan kepada klien tunanetra. Deskripsi karakteristik klien. Sebut saja MR, seorang anak ABK tunanetra penghafal Al-Quran. MR tinggal di Kota Bekasi dan lahir di Kampung Kadaung, Desa Kedung Jaya pada tanggal 20 bulan 4 2002. MR mengalami gangguan penglihatan sejak lahir dikarenakan proses kelahiran prematur di mana pada waktu dilahirkan retina MR belum berkembang dengan sempurna. Jadi MR termasuk dalam gangguan penglihatan total. Menginjak usia 19 tahun ini telah banyak pengalaman luar biasa yang didapatkan oleh MR. Tidak semua anak di usianya bisa dapat memiliki kemampuan dapat menghafal Al-Quran. Tetapi lain halnya dengan MR dengan keterbatasannya, MR bisa menghafal Al-Quran serta melantunkan dengan begitu merdu dan syahdu. Dimanapun MR berada, pasti MR akan selalu mengumandangkan azan di musola atau di masjid terdekat. MR sempat tidak dapat menerima keadaan dirinya, kecewa, sedih, malu, penolakan, dan berbagai bentuk emosi lainnya. Mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, MR bisa menerima dirinya sebagai pemberian Tuhan dan menjadikan kekurangannya menjadi kelebihan yang luar biasa. Orang tua sebagai tonggak dan lingkungan terpenting dalam kehidupan MR, membuat MR percaya diri dan berani dan selalu giat rajin belajar dalam mengayam pendidikan. Saat ini, MR bersekolah di salah satu sekolah swasta penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Bekasi dan mendapatkan layanan serta pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada permasalahan yang sering muncul. Permasalahan yang sering muncul dan sering dialami oleh klien. Yang pertama, kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kesulitan dalam hal pendidikan. Yang ketiga, masalah penyesuaian diri. Yang keempat, masalah penyaluran ke tempat kerja. Yang terakhir, masalah emosional. Selanjutnya ada analisis kebutuhan klien. Yang dibutuhkan oleh klien tunanetra adalah dorongan motivasi dari lingkungan, memiliki lingkungan yang mendukung, dukungan emosional berupa empati, kehangatan, kepedulian, serta dukungan informatif berupa nasihat, petunjuk karena anak yang akan menjadi lebih siap menghadapi kesulitan-kesulitan yang dialami di masa mendatang. Berikutnya ada potensi yang bisa dikembangkan. Potensi yang dimiliki MR yang dapat dikembangkan yaitu kemampuan dapat menghafal ayat-ayat suci Al-Quran serta melantunkannya dengan begitu merdu dan syahdu. MR juga senang selalu mengumandangkan azan di musola dan di masjid. Selanjutnya, layanan BK yang tepat diberikan. Yang pertama ada layanan orientasi. Perlu yang namanya orientasi membangun komunikasi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua ada layanan informasi.
Indera pendengaran sebagai saluran yang utama penerima informasi, keterbatasan atau ketidakmampuan dalam fungsi penglihatan. Sebagai pengganti, layanan informasi ini memungkinkan kepada anak tunanetra dapat menerima. Selanjutnya ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini yang dimaksudkan agar pembagian dapat tidak ada kesalahan penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan potensi, bakat, minat di dalam dirinya, dan harus tahu kondisi pribadinya dan dapat memahami berbagai ragam informasi di sekitarnya. Selanjutnya, layanan pembelajaran. Layanan bimbingan konseling ini bagi tunanetra yang dapat memungkinkan dalam mengembangkan dirinya berkenaan dengan sikap dan kebiasaan dia belajar dengan secara baik. Selanjutnya, layanan bimbingan kelompok. Anak tunanetra bersama dengan anak lainnya secara bersama melalui kelompok yang dapat memperoleh berbagai bahan sumber dari guru atau pembimbing. Yang selanjutnya, layanan konseling kelompok. Anak tunanetra yang dapat memungkinkan memperoleh layanan bimbingan dan konseling dengan memperoleh kesempatan, pembahasan, dan permasalahan yang dialami dirinya melalui kelompok. Masalah yang dibahas itu adalah masalah pribadi yang dapat dialami oleh masing-masing dari anggota kelompok itu sendiri. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.